Ya, baik. Selamat petang untuk teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya kasihi untuk semua. Sebentar ya, saya copy. Peserta didik yang saya hormati, saat ini kita akan sudah siap untuk menghadapi pelaksanaan asesmen, dan di aturan yang terbaru kita tidak lagi melaksanakan ujian nasional dan ujian UPK atau ujian pendidikan kesetaraan khusus di pendidikan kesetaraan jenjang Dikdas dan Dikmen. Dikdas Dikmen ini berdasarkan data calon peserta asesmen tahun ini bahwa ada sekitar 250 peserta yang akan mengikuti asesmen. Dan asesmen ini adalah kewenangan lembaga pendidikan, tetapi panduan pelaksanaannya memang dari Badan Standar Nasional Pendidikan. Kita sedang menunggu, tapi informasi ini perlu saya sampaikan bahwa pendidikan non formal ini tidak dipandang sebagai pendidikan alternatif yang mungkin karena kecelakaan atau karena mengalami musibah dan masalah sehingga kita masuk di jalur pendidikan non formal. Tapi pendidikan non formal itu sesungguhnya di mana di dunia pendidikan non formal itu juga ada Anda yang memperoleh kesempatan mengakses pendidikan di pendidikan non formal. Itu adalah orang-orang yang terklasifikasi di dalam kelompok orang-orang yang beruntung, karena ketika Anda mendapatkan kesempatan itu di PKBM Harapan Bangsa, itu bukan hanya sekedar Anda mendapatkan pengetahuan secara akademik, tetapi di PKBM Harapan Bangsa itu ada sejumlah program prakerja yang terintegrasi di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan nasional, khususnya di pendidikan yang diselenggarakan di PKBM Harapan Bangsa. Sehingga Anda memperoleh kesempatan, kami dorong untuk Anda lebih giat belajar, lebih tekun untuk mengakses pendidikan itu, lebih tekun untuk mengakses jalur pendidikan yang Anda tempuh. Bahwa sesungguhnya pendidikan yang kami dorong adalah salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja. Salah satu strategi untuk menciptakan lapangan kerja. Sebentar, saya share ini ya. Kelas 9. Sebentar ya, tahan sedikit. Ya. 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 Bahwa penyelenggaraan pendidikan di PKBM Harapan Bangsa, kami sangat berharap agar
masyarakat yang atau peserta didik atau orang tua yang telah mempercayakan lembaga PKBM Harapan Bangsa tidak salah menafsir bahwa di jalur pendidikan non formal khusus di PKBM Harapan Bangsa itu sejumlah pendidikan akademik dan pendidikan keterampilan vokasi persiapan terjun di dunia kerja yang terintegrasi di dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga ketika peserta didik saat ini ada di kelas jenjang paket A setara kelas 6, paket B setara kelas 9, dan paket C setara kelas 12, ada jurusan IPA dan IPS. Itu saya berharap supaya Anda berada di kelas yang akhir. Ada sekitar 250 peserta di jenjang akhir kelas Dikdas dan Dikmen Pendidikan Kesetaraan. Lebih giat dan lebih tekun mengakses atau mengelola pendidikan akhir dengan baik. Karena di akhir-akhir ini kami dan kita semua sudah sedang mempersiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran untuk menempuh atau menuju kepada asesmen kelas akhir atau asesmen akhir tahun pelajaran. Sehingga diharapkan peserta tidak hanya menampung nama di lembaga PKBM Harapan Bangsa, tetapi mengikuti seluruh prosedur-prosedur yang ada, yang dikelola oleh para pimpinan-pimpinan unit dan bidang yang sudah tidak bosan-bosan memberikan informasi kepada orang tua, kepada peserta didik di grup. Sesibuk apapun pendidikan kita bermuara kepada aturan pendidikan yang berlaku. Pendidikan non-formal atau PKBM itu setara dan berpenghargaan sama dengan pendidikan biasanya. SD, SMP, SMA, sama. Sehingga di saat pelaksanaan asesmen juga, momen-momen yang dilaksanakan atau prosedur yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan ujian atau asesmen akhir itu juga sama dan diterima berhak atau berkesempatan diterima di seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta. Dan sebentar lagi khusus di kelas akhir akan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri, sehingga diharapkan lebih aktif mengikuti perkembangan yang ada. Agar di saat mengikuti pendidikan atau mengikuti jalur pendidikan tinggi, Anda tidak kalah bersaing di dunia pendidikan tinggi. Karena Anda telah mempersiapkan dengan bekal dengan baik. Baik itu secara akademik maupun secara skill, kompetensi, telah teruji dengan baik. Yang tadi saya sudah bilang bahwa masuk PKBM itu bukan hanya memperoleh pengetahuan akademik, tapi pengetahuan, keterampilan juga dibentuk. Salah satu programnya adalah PKBM itu kompleks, menyelenggarakan seluruh program pendidikan Dikdasmen, homeschooling, dan juga menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan. Jadi pusat pendidikan dan pelatihan kami selenggarakan untuk menekan angka putus sekolah, angka buta aksara, angka putus sekolah, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Itu ada di PKBM. Di jalur-jalur pendidikan pada umumnya biasa-biasa itu terintegrasi dengan sistem penyelenggaraan pendidikan vokasi keterampilan itu sudah ada komplit. Jadi PKBM itu ada perpaduan antara pendidikan umum dan pendidikan vokasi, itu sudah disatukan di dalam PKBM. Jadi PKBM itu mestinya di jalur-jalur biasa, ada gabungan antara SMK dengan SMA umum.
Tapi di PKBM itu sudah jadi satu. Anda masuk di jalur pendidikan kesetaraan paket C, berarti Anda telah mengakses baik itu pengetahuan akademik maupun keterampilan fungsional. Itu sudah diakses. Keterampilannya beragam macam, termasuk desain grafis, menjahit, apa namanya, pelatihan security. Kami kerjasama dengan pihak Bimas Polda NTT, kami bisa rekomendasikan ke sana. Terus LAS, teknologi informasi komputer, apa namanya, kursus komputer 3 program dasar, desain grafis, kecantikan. Kami memang di PKBM sendiri tidak melaksanakan atau tidak menyelenggarakan kecantikan di saat ini, tetapi kita punya joint order atau kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, termasuk ada Salon Nona di Jalan Pemuda, ada ini 3 Putri di Perumnas, ada Evi Pedro itu LKP menjahit, ada Nadia Busana di Air Nona, dan juga ada Putri Salon dan Salon Indah serta Spa Mutis. Itu kami sudah kerjasama. Jadi joint ordernya. Kami kebetulan menggunakan website penerimaan rekrutmen peserta pendidikan dan pelatihan itu melalui website PKBM Harapan Bangsa. Untuk maksudnya adalah bukan tujuannya untuk hanya untuk mencari bisnis ataukah hanya untuk memperbanyak peserta di lembaga PKBM Harapan Bangsa. Tetapi model integrasi dan kolaborasi pendidikan sekarang harus kerjasama yang menyebar, yang bisa membantu dan yang bisa menolong agar masyarakat bisa melakukan peminatan keterampilan itu, bisa diajukan atau mendaftarkan diri dan kami kirim. Kalau ada yang masyarakat yang sudah tamat SMA, SMK, paket C, dan sarjana yang tidak lulus, nah itu kami terima sesuai dengan dia punya pilihan peminatan keterampilan. Ketika dia memilih kecantikan, PKBM Harapan Bangsa tidak ada, kami kirim di mungkin di Salon Nona, mungkin di Salon 3 Putri, mungkin di ada Salon Putri Salon. Ketika peserta itu datang mau menjahit, mungkin kami kirim di Nadia Busana di Air Nona, kami kirim di Evi Pedro di Sikumana, dan juga lain-lain. Nah, sehingga peserta didik yang sudah tertampung di sini, ketika mereka akan lulus setahun ini, lulus asesmen tahun ini, kami rekrutkan kembali untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Mengikuti program pendidikan pelatihan akan langsung menciptakan lapangan kerja. Jadi pendidikan dan pelatihan yang kami maksud adalah, sasaran kami adalah lulusan-lulusan tahun ini, lulusan tahun kemarin 2 tahun, 3 tahun, asal usianya 15 sampai dengan 25 tahun. Bisa ikut program PKW, bisa ikut program PKK. Ada 50 orang yang kami sudah sodorkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilatih dan menciptakan lapangan kerja bagi lulusan-lulusan yang akan kami latih nanti. Ketika dia lulus, kita akan langsung menciptakan lapangan kerja, dan usaha yang dirintis bersama dengan PKBM Harapan Bangsa adalah milik mereka sendiri, bukan menjadi aset atau unit kerjanya PKBM Harapan Bangsa, tidak. Justru ada mindset yang kami buat merupakan suatu paradigma baru. Kami akan mengolah sedemikian rupa sehingga lulusan tahun 2000, ya, lulusan daripada paket C, SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang tidak bekerja lagi, yang bergabung kembali mendaftarkan program kursus dan pelatihan di PKBM Harapan Bangsa,
kami dorong untuk bisa ikut pendidikan dan pelatihan, dan setelah pendidikan dan pelatihan 200 jam, 100 sampai 200 jam, kami akan bersama-sama dengan mereka merintis usaha, merintis lapangan pekerjaan. Nah, ini yang kami bangun bersama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar menekan angka pengangguran dan meningkatkan sumber daya manusia serta mendorong indeks pembangunan masyarakat secara baik lokal, regional maupun nasional. Sehingga peserta paket C yang sedang berada di kelas ujian dan juga paket A yang ada di kelas jenjang dasar, paket B yang ada di kelas 9, saya harap supaya lebih tekun agar setelah lulus tahun ini juga masuk ke jenjang berikut dan diproses sampai menuntaskan pembelajaran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, ada banyak manfaat. Ketika peserta didik, anak-anak itu usianya 7 sampai dengan 21 tahun, diseleksi oleh sistem atau ya program Indonesia Pintar. Beasiswanya juga bisa didapat dengan bantuan dari pemerintah pusat, bisa memperoleh beasiswa. Banyak sekali manfaat yang dapat. Jadi manfaat pertama, bisa dapat beasiswa kalau usianya masih usia wajar sekolah. Yang kedua, setelah lulus dapat sertifikat kompetensi, dapat keterampilan yang diminati saat Anda aktif belajar. Yang ketiga adalah, manfaat yang ketiga adalah setelah lulus kami rekrut kembali. Kalau bagi yang kuliah atau bekerja kami tidak rekrut. Tapi yang tidak kuliah dan tidak bekerja masih menunggu cari pekerjaan, kami rekrut kembali, dilatih, dibimbing, dan langsung menciptakan lapangan kerja. Jadi Anda mau masuk PKBM Harapan Bangsa itu Anda tidak susah. Hanya yang mungkin Anda perlu harus seleksi. Informasi ini diseleksi dan masuk, segera mendaftarkan diri sehingga Anda bisa daftar. Tapi kalau Anda mendaftarkan diri, mulai dari sekarang kami akan mendaftar secara antrian. Karena 50 orang yang calon peserta yang dilatih untuk menciptakan rintisan usaha kami sudah ajukan ke kementerian. Sehingga kalian, teman-teman yang masih terlambat daftar, silakan mendaftarkan diri supaya bisa mendapatkan pelayanan kami. Ini yang Pak mau sampaikan, bahwa untuk tahun ini tidak ada lagi ujian pendidikan kesetaraan atau ujian nasional, atau kesamaannya ujian nasional tidak ada lagi, tapi hanya berbasis asesmen nasional, asesmen sumatif yang diselenggarakan oleh lembaga PKBM Harapan Bangsa. Saya kira cukup dulu, ini singkat, padat dan jelas yang saya sampaikan agar peserta yang sekarang ada di kelas akhir lebih giat dan lebih tekun untuk bisa mengikuti proses pembelajaran. Anda yang sudah terdaftar itu Anda berkesempatan baik. Ada masih banyak sekali yang namanya tidak terdaftar atau terlambat daftar yang tidak berkesempatan mengikuti ujian atau mengikuti calon peserta asesmen. Sehingga Anda jangan sia-siakan kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.